Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para desainer, channelnya para desainer muda. Saya akan berbagi tips agar desain kita diterima di Freepik. Bagaimana tips-tips yang akan kita lakukan? Kita jelaskan setelah pembukaan berikut ini. Attention. Tips pertama adalah pastikan di dalam desain kita tidak ada artboard yang terbuka. Baik teman-teman, di layar teman-teman di sini ada desain saya yang diterima di Freepik. Jadi maksudnya adalah tidak ada page yang terbuka, itu kita melihatnya itu dari desain kita. Kalau teman-teman ingin mengeceknya itu, coba teman-teman select semuanya. Saya drag. Nah, setelah desain teman-teman terpilih semua, pilih Windows, kemudian dokumen info. Nah, dokumen info ini terbuka, dan selanjutnya di garis 3 ini pilih yang objek. Nah, di sini itu ada path sebanyak 408, yang open 0, yang close 408, dan terdiri dari 3.806 titik atau poin. Nah, pastikan yang open ini 0, tidak ada path yang terbuka. Misalkan kalau ada path yang terbuka, misalkan seperti ini. Saya contohkan satu. Nah, ada sebuah garis. Kita coba dulu warna garisnya, stroke-nya, biar lebih jelas. Oke, ini misalkan ada sebuah garis. Ketika kita select yang ini, kemudian kita yang tadi, nah ini pad-nya yang kita select ada satu, dan satu ini terbuka. Cara untuk membuat pad ini menjadi tertutup atau close, itu teman-teman klik objek, kemudian expand. Nah, kemudian pilih OK. Nah, maka tadinya yang pad-nya open, jadi udah close. Nah, salah satu tips yang saya bagi kepada teman-teman adalah pastikan seluruh desain yang teman-teman itu pad-nya sudah tertutup semua, tidak ada pad yang terbuka. Yang kedua adalah pastikan seluruh layer sudah tertutup. Baik teman-teman, maksudnya seluruh layer sudah tertutup adalah di sini ada dua layer. Nah, ketika kita klik ini, misalkan ini ada 4 objek. Nah, ketika satu objek nih kita pilih, nah ini tertutup semua, grupnya itu tertutup semua. Nah, ini tertutup semua. Jadi tidak ada yang terbuka. Misalkan saya balik lagi ke ini, kondisi awal. Nah, ini ada dua layer. Kemudian saya klik yang layer objek. Nah, ketika saya klik, grupnya ini terbuka. Jadi tidak boleh seperti ini. Jadi seluruh grup dan pad atau layer itu seluruhnya harus tertutup. Harus ditutupi seperti ini. Nah, itu masuk dari tips yang nomor 2. Tips yang nomor 3 adalah beri nama layer dengan menggunakan bahasa Inggris. Dari desain saya ini, saya memiliki dua layer. Layer pertama itu adalah layer objek, dan layer kedua adalah layer background. Nah, saya menamai layer ini dengan bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman pastikan bahwa tidak ada typo atau salah ketik di dalam layer kita. Ketika kita salah ketik, nanti desain kita akan ditolak dengan alasan spelling grammar, penolakan spelling grammar oleh Freepik. Jadi pastikan penamaan dari layer kita adalah nama-nama atau berbahasa Inggris, dan untuk bahasa selain Inggris setahu saya masih belum bisa diterima.
atau kemungkinan kecil diterimanya. Jadi pastikan benar-benar bahwa layer teman-teman sudah berbahasa Inggris. Tips nomor 4 adalah pastikan layer dari desain teman-teman udah diedit oleh klien. Dari desain saya ini kan ada 2 layer ya. Nah, ketika misalkan objek nih dibuka. Nah, ketika objek dibuka terdiri dari 4 grup, dan grup ini gampang diedit teman-teman oleh klien. Jadi dia setiap objek itu ada grup sendiri. Ini akan lebih memudahkan klien dalam mengedit. Misalkan kalau teman-teman memiliki layer dan di dalamnya ada banyak objek, banyak desain, kemudian teman-teman di grouping seperti ini jadi satu. Nah, ini tidak bagus teman-teman. Jadi ini akan menyusahkan klien untuk mengedit desain yang dia download, dan kemungkinan seperti ini akan ditolak oleh kritik. Jadi pastikan bagaimana caranya layer kita atau grup kita itu bisa gampang digunakan atau dimodifikasi oleh klien kita ketika klien mendownload karya kita. Jadi misalkan tadi ini tidak di grouping seperti ini ya. Jadi misal kalau ada klien ingin merubah yang ini, yang desain yang pertama yang megang gitar ini, dia tinggal klik ya. Nah, kemudian akan terpilih semuanya. Nah, ketika diklik, nah di sini ada layer grup-grup dan pet yang bersesuaian dengan desain ini, dan pastikan bahwa objek 1 dan objek 2, objek 3 juga, kemudian objek keempat ini tidak menjadi grup jadi satu grup gitu. Pastikan satu objek satu grup, satu objek satu grup, satu objek satu grup, supaya klien kita lebih gampang dalam mengedit desain kita. Tips nomor 5 adalah pastikan warna yang kita pakai itu warna yang lembut dan tidak bertabrakan. Seperti yang teman-teman lihat, bahwa warna ini adalah warna-warna yang tidak bertabrakan, apalagi warna dari background-nya. Nah, saya lebih memilih background yang berwarna lebih lembut daripada objek aslinya. Misalkan jika kita mewarnai objek kita dengan warna yang keras seperti ini. Nah, ini akan jelek ya teman-teman. Maksudnya objek utama yang akan kita tawarkan kepada klien itu akan pudar atau tertutupi dengan warna terang dari background-nya. Jadi saran saya untuk background desain yang ingin disubmit di Freepik itu background yang memiliki warna-warna yang soft atau warna yang lembut, seperti yang ini ya, misalkan ini, nah, mendekati putih lah. Nah, ini bagus supaya ketika pertama kali klien melihat itu objek yang kita tawarkan adalah objek yang di dalamnya nih. Yang pentingnya itu yang ini. Jadi pastikan warna-warna ini sudah harmonis. Teman-teman bisa mencari color palette itu di internet. Kalau saya biasanya menggunakan Color Hunt atau colors.co. Nah, jadi teman-teman bebas menggunakan color palette yang sudah disediakan di internet ataupun color buatan teman-teman sendiri. Baik teman-teman, itulah 5 tips agar desain kita diterima di Freepik. Dan terakhir, konsistensi merupakan nilai penting bagi desainer untuk terus hasilkan karya. Konsistensi membuat karya jelek menjadi unik, karya biasa menjadi bernilai, karya bagus menjadi legenda. So, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.